Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini Xiaoyan jelas sangat penasaran dengan tingkat kekuatan pemilik jiwa gua kekosongan ini secara spesifiknya, karena mampu mengembangkan kekuatan asal ke tingkat yang begitu kuat. Dan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh Dewa Abadi tingkat ketiga. Tapi setelah mengetahui di atas alam jiwa kekosongan disebut alam jiwa gua kekosongan dan alam jiwa gua kekosongan, dan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama ini. Tapi itu adalah eksistensi yang lebih tinggi dari alam jiwa kekosongan. Jadi Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesis dingin ke arah jiwa gua kekosongan yang lebih kuat dari alam jiwa kekosongan. Tapi tidak heran, dia bisa memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Senior, meskipun Anda hanya memiliki jiwa gua kekosongan dan berada di tingkat ketiga keabadian dewa, tapi alam kekuatan jiwa gua kekosongan sangat kuat. Jadi bagaimana kekuatan seperti itu bisa jatuh? Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Karena orang sekuat itu telah lama abadi dan tidak akan tumbang seiring berjalannya waktu. Jadi bagaimana dia bisa mati? Banyak sekali orang kuat yang tewas dalam perang yang pecah di Senshi. Karena sebenarnya tidak ada yang namanya keabadian, kecuali seseorang menjadi dewa sejati. Pria berpakaian putih itu berkata perlahan. Namun kata-kata ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya. Tampaknya setelah masa stabilitas antara dunia, pertarungan pasti akan terjadi antara dunia. Apakah Anda memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Dan junior ini tentu saja akan membantu senior untuk menyelesaikan tugas sesuai kemampuan junior, kata Xiaoyan dengan serius. Meskipun tubuh saya menginginkannya, bahkan hati saya pun menginginkannya, tapi hidup ini penuh penyesalan, dan ini adalah penyesalan saya sendiri. Jadi tidak ada gunanya membiarkan orang lain melengkapinya. Terlebih lagi ribuan tahun telah berlalu. Sekalipun ada penyesalan di masa lalu, penyesalan itu sudah tidak ada lagi. Sekarang Anda memiliki secercah jiwa dari jiwa ungu gua kekosongan. Jadi Anda memiliki koneksi dengannya. Tetapi dengan kekuatan asli yang begitu besar, dapatkah Anda terus menyerapnya? Pria berjubah putih bertanya dengan serius. Mendengar itu Xiaoyan mengangguk sedikit. Kemudian pria berbaju putih itu menempelkan tangannya di perutnya. Pada saat yang sama, jiwa gua kekosongan muncul di telapak tangannya, seperti anak kucing yang enggan pergi dan tetap tinggal dengan penuh kasih sayang di telapak miliknya. Sekarang pergilah dan ikuti dia mulai sekarang. Bagaimanapun takdir kita telah berakhir. Lelaki berbaju putih itu menatap jiwa gua kekosongan dengan penuh kasih. Menatap sahabat lama yang telah mengikutinya entah berapa tahun lamanya dan telah melalui begitu banyak pertempuran, sehingga sudah ada ikatan emosional di antara mereka. Namun jiwa gua kekosongan masih enggan untuk pergi, yang membuat pria berpakaian putih itu segera mengulurkan tangannya dan dengan kuat mendorongnya ke depan Xiaoyan. Sekarang dunia Senshi juga akan menghadapi perang besar dan saya membutuhkan bantuan jiwa gua kekosongan. Jadi terima kasih atas bantuan senior. Xiaoyan berkata perlahan. Walaupun ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan, tapi Xiaoyan masih merasakan krisis yang kuat di hatinya saat ini. Kemudian kekuatan jiwanya menyapu sekelilingnya. Tapi dia hanya dapat melihat ada 4 raja roh dan dewa abadi di tingkat keempat di sini, dan tidak ada keberadaan yang lain yang menunjukkan bahwa rasa krisis ini tidak datang dari mereka, tetapi dari lautan pasir. Sial, krisis yang sesungguhnya akan datang. Yetian, di mana Anda? Kata Xiaoyan sambil sedikit mengernyit, karena dia sudah tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Jadi dia segera mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan panji penekan jiwa segera melayang di depannya. Sebelumnya Xiaoyan juga telah memanggil Yetian untuk kembali, namun masih tidak ada jawaban.
Jadi satu-satunya cara adalah menggunakan panci penekan jiwa dan mengancam asal-usulnya Yetian. Iya, ini saya datang. Apa yang terjadi sehingga Anda meminta iblis ini untuk datang ke sini? Sungguh menyebalkan, kata Yetian dengan tidak senang. Apakah Anda sedang dalam bahaya? Pria berpakaian putih itu menatap Xiaoyan dan bertanya. Iya, saya merasakan krisis yang kuat akan datang. Jadi saya mungkin harus bertarung di sini. Xiaoyan mengepakkan tangannya dan membungkuk. Kekuatan jiwa saya yang tersisa tidaklah cukup untuk membantu Anda. Tetapi Anda akan menjadi penguasa baru jiwa gua kekosongan. Maka dari itu, saya juga akan memberikan sisa kekuatan saya kepada Anda. Setelah pria berpakaian putih selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kemudian kehampaan di sekitarnya hancur seperti cermin, lalu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, kekosongan yang hancur itu benar-benar mengembun menjadi pedang panjang berwarna hitam pekat. Ini adalah pedang suci pembelah langit, dengan kehampaan sebagai bilahnya, tetapi kekuatan pedang hanya bisa digunakan 3 kali. Mendengar apa yang dikatakan pria berjubah putih, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan mengambil pedang suci pembelah langit yang sebenarnya tersembunyi dalam kehampaan. Meskipun Xiaoyan masih bisa merasakannya, tapi dia tidak memiliki banyak waktu. Jadi dia segera berteriak. Jiwa kekosongan datanglah dan jadilah kekuatan saya. Xiaoyan mengangkat tangannya dan langsung menyerap jiwa gua kekosongan ke dalam tubuhnya. Sehingga dampak dari kekuatan jiwa gua kekosongan langsung membuat Xiaoyan merasakan seluruh tubuhnya terguncang, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dia merasakan semua rasa sakit dari jiwanya sepanjang hidupnya. Seolah-olah jiwanya hendak terkoyak, dan pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah rasa sakit seperti itu tidak dapat dibatasinya. Sekarang, saya juga dapat menggunakan kekuatan jiwa saya yang kuat untuk mengambil alih tubuh. Memikirkan ini, mata Xiaoyan tiba-tiba beralih ke 4 Raja Roh dan melihat di tingkat keempat. Kemudian kekuatan jiwa seperti gelombang pasang segera menyelimuti mereka. Dan ini adalah usahanya yang paling gila. Karena Xiaoyan mencoba mengambil alih tubuh kelima orang ini secara bersamaan. Dalam keadaan normal, hal ini sama sekali tidak mungkin. Tapi sekarang, Xiaoyan sedang dalam krisis dan dengan kekuatan jiwa gua kekosongan, dia tampaknya memiliki kekuatan jiwa yang tidak ada habisnya. Dengan bantuan kekuatan yang bukan miliknya, Xiaoyan mencoba mengalih-alih tubuh kelima orang tersebut. Di antara 4 Raja Roh, Fu Xing berada di tingkat keempat, dan 3 lainnya berada di tingkat ketiga. Ini memang agak tidak mungkin. Tetapi kekuatan semacam itu dengan sengaja menyebabkan ekspresi kelima orang itu berubah drastis, dan pria di tingkat keempat bahkan menjauh dan hendak pergi. Namun teratai abadi milik Xiaoyan sudah dipersiapkan. Segera, 32 kelopak teratai api putih terbang keluar dan meledak di depan mereka, yang menyebabkan tubuh mereka berhenti terus-menerus. Sementara Xiaoyan terus mengambil alih tubuh mereka secara bersamaan. Meskipun itu masih agak terlalu sulit bagi Xiaoyan, tapi ditambah dengan kekuatan jiwa gua kekosongan, kekuatan jiwa Xiaoyan meningkat pesat. Dan kekuatan penindasan saat ini mendorongnya. Dia merasakan semua yang ada di hadapannya menjadi transparan dan pikirannya sangat jernih. Seolah-olah persepsinya diperbesar tanpa batas dan kekuatan jiwanya terus menyebar. Menutupi kehampaan di sini sepenuhnya, dan segala sesuatu di sekitarnya dapat dilihat dari setiap sudut. Dan Xiaoyan terus mengendalikan kekuatan jiwanya. Bergegas menuju laut pasir bintang karena dia ingin melihat siapa dan keberadaan apa yang membawa rasa krisis yang begitu kuat. Di lautan pasir bintang yang luas, Xiaoyan dengan gila menyebarkan kekuatan jiwanya dan menemukan Feng Xinjiang dan yang lainnya yang masih terperangkap di dalamnya. Lalu dia jelas merasakan kehadiran aura yang sangat kuat di sekelilingnya. Segera Xiaoyan mengikuti aura itu dan melihat beberapa naga es hitam raksasa mengaum. Dan 2 sosok berdiri di atas kepala sosok yang paling besar. Ketika tersapu oleh kekuatan jiwa Xiaoyan, mereka berdua hampir tiba-tiba mengangkat kepala dan mendengus dingin. Dasar semut,
Dia benar-benar berani menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat dewa ini. Sambil mendengus dingin, kekuatan jiwa Xiaoyan tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan jiwa yang kuat saat itu untuk bergegas menuju mereka berdua. Biarkan saya mengambil tindakan. Seorang pria dengan rambut sutra dingin mengangkat tangannya dan melambaikannya, seolah-olah dia ingin membekukan kekuatan jiwa Xiaoyan dan menghilangkan kekuatan jiwanya. Namun kekuatan jiwa Xiaoyan segera berbalik dan dia menarik nafas dalam-dalam. Ternyata mereka dua dewa abadi yang berada di tingkat kelima, alam yang sama dengan Suqian Taiyi. Tetapi perasaan penindasan ini benar-benar berbeda. Mungkinkah ada lebih dari 2 orang? Gumam Xiaoyan perlahan. Kemudian kekuatan jiwa mereka menyebar langit dan memasuki lautan pasir bintang. Selain kedua orang ini, ada juga aura kuat yang dilihat Xiaoyan. Rambut putihnya berserakan seperti tanaman merambat yang mati. Ada rantai berduri yang dipenuhi bunga mawar merah darah melilit pinggangnya. Setiap kali ia melangkah, jamur warna-warni tumbuh di belakangnya, dan kelopak bunga yang hampir layu mengapung di sekujur tubuhnya. Sialan, ada 3 dewa abadi di tingkat kelima, dan saya dapat memastikan bahwa ketiga orang ini tidak datang dari dunia sensi, tetapi dari dunia luar. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.